Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 032 ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Femi Yulianti selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi diskrit. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu analisis model antrian drive-thru Starbucks Podomoro dengan pendekatan simulasi menggunakan perangkat lunak analogik. Untuk kelompok sendiri ada saya Muhammad Ryan dengan NIM 1203223075. Saya Anissa Zahra dengan NIM 1203223023. Saya Muhammad Akmal Amirullah dengan NIM 1203220091. Nah, topik kali ini ada latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, rumusan masalah, data simulasi antrian, hasil simulasi, kesimpulan. Latar belakang, dalam tahap ini dilakukan pendefinisian tujuan dari simulasi yang dapat menjawab permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode simulasi, serta mempertimbangkan hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan proyek simulasi ini, seperti sumber daya, waktu, dan budget. Untuk tujuan penelitian ada model antrian di area drive-thru Starbucks Podomoro Park, mengevaluasi efisiensi model antrian dengan simulasi yang menggunakan analog. Untuk metodologi penelitian, kami melakukan observasi secara langsung di lapangan pada weekdays dan weekend. Dan pengumpulan data tersebut ada data waktu kedatangan, pemesanan, pembayaran, menunggu, dan pengambilan pesanan. Terus ada rumusan masalah. Masalah kami adalah penumpukan antrian drive-thru di hari weekend. Kemudian ada mesinnya, yaitu keandalan dan efisiensi peralatan kasir, kondisi dan kecepatan mesin pembuat kopi, sistem pembayaran yang digunakan kurang efektif untuk di bagian metode, untuk lingkungan, jumlah pelanggan yang datang. Terus ada area drive-thru yang kecil. Untuk mainnya ada efisiensi dan kemampuan kasir dalam menangani pesanan, keterampilan dan kecepatan kerja barista dalam menyajikan pesanan. Selanjutnya ada data simulasi antrian. Di sini kita ada data simulasi antrian weekday sama weekend. Di sini tuh ada data waktu kedatangan konsumen, terus durasi pemesanan, durasi pembayaran, durasi menunggu dan mengambil pemesanan, terus ada durasi keluar drive-thru dan waktu keluar. Di sini ada 30 data antara weekdays dan weekend. Dan selain ada data, di sini juga kita ada elemen. Elemennya itu ada entities, activities, control, dan research. Entitasnya itu ada customer, aktivitasnya ada customer datang, karyawan melayani customer, terus kontrolnya itu ada lama jam kerja karyawan, researchnya ada kasir, barista, dan satpam. Selanjutnya. Nah, di sini ada hasil pemodelan simulasi seperti yang tadi. Dimulai dari studi lapangan, terus pengolahan data, evaluasi model pakai aplikasi analogik, terus inspeksi hasil dan kesimpulan lalu selesai. Baik, selanjutnya ada hasil pemodelan simulasi dalam bentuk aplikasi analogik. Yang dimana di sini bisa kita lihat untuk kedatangan ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada kedatangan konsumen, yang kedua ada pemesanan, yang ketiga ada keluar dan selesai. Dan untuk gambar 6 simulasi antrian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada weekdays dan weekend. Mungkin bisa di next. Baik, untuk kesimpulan pada kali ini, antrian drive-thru ini menjadi faktor penting
dan mempengaruhi simulasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk merancang, memprediksi, mengevaluasi, dan menemukan simulasi, dan dibuat dengan data penilaian Starbucks Podomoro Park yang menunjukkan bahwa antrian di weekend terjadi lebih banyak karena dibutuhkan waktu lebih lama di pemesanan karena banyaknya customer yang datang tidak sebanding pada hari weekdays. Dan maka diusulkan untuk menambah karyawan untuk mempersiapkan pesanan di weekend untuk mengantisipasi lonjakan customer di hari weekend. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita akan menampilkan hasil runningan pada aplikasi Analogic. Baik, mungkin untuk Aryan bisa di running. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kerja dan simulasi antrian pada weekdays. Terlihat pada antrian weekdays, pemesanan terjadi 7 antrian di waktu yang sama dan keluar pada secara berturut-turut. Antrian ini terjadi pada jam makan siang. Maka dari itu, banyaknya pelanggan yang datang diperkirakan datang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dengan melakukan simulasi ini, maka kita bisa melihat suatu antrian dan suatu kejadian atau case. Dan untuk simulasi antrian weekend ini bisa terlihat pada pemesanan yang terjadi 10 antrian karena pembagian pemesanan ini terjadi penumpukan. Karena pesanan dan kondisi setiap customer itu berbeda-beda, maka terjadi waktu yang lebih banyak. Walaupun sama-sama di jam makan siang, yaitu sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat, tapi karena customer di hari weekend lebih banyak, dan pada saat pemesanan dibutuhkan waktu yang lebih banyak juga, maka antrian di weekend ini lebih menumpuk. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.